Kalian pasti pernah mendengar kata-kata UMKM. Tapi kalian tahu gak apa sih UMKM itu? Menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bab 1 pasal 1. Usaha mikro itu merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha ini memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Usaha mikro bisa mendapatkan laba atau keuntungan bersih mencapai 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha ini juga bisa meraih omset per tahun hingga 300 juta. Usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau independen yang dimiliki oleh perorangan ataupun kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama yang dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung. Usaha ini memiliki jumlah karyawan maksimal 300 orang. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan atau laba bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai 500 juta sampai 1 miliar dan laba bersih per tahun mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jenis-jenis UMKM. 1. Usaha kuliner. Salah satu usaha yang paling banyak diminati dan menjamur hingga kalangan muda sekalipun. Usaha ini memiliki prospek usaha yang cukup menguntungkan dan dengan modal yang tidak terlalu besar kita bisa menjalankan usaha ini. Kita hanya membutuhkan ide dan juga inovasi yang terus dikembangkan agar usaha kita bisa diminati dan mampu bersaing. Dan juga usaha ini memiliki peluang yang besar mengingat makanan merupakan salah satu kebutuhan yang harus selalu dipenuhi. 2. Usaha fashion. Nah, UMKM di bidang fashion juga sedang diminati banyak orang karena setiap tahun mode fashion selalu berubah dan berkembang sehingga banyak peluang usaha yang bisa didapatkan dari jenis usaha ini. 3. Usaha agribisnis. Saat ini tren bidang agribisnis sedang menjadi incaran para pemula untuk terjun berbisnis di dalamnya karena hasil keuntungannya yang didapatkan sangat menjanjikan. Peluang usaha agribisnis ini banyak dilakukan oleh pemula karena mudah untuk dilakukan dan bisa dilakukan dengan modal yang kecil. Misalnya saja, peluang agribisnis menanam cabai. Mengingat harga cabai yang kadang melambung tinggi, maka Anda hanya membutuhkan beberapa luas petak saja untuk menanam cabai. Dengan perawatan yang baik dan benar, maka Anda akan menghasilkan buah cabai yang banyak, apalagi pasaran cabai tidak akan pernah surut permintaan. Perlindungan hukum UMKM. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bersifat protektif, 2. Bersifat fasilitatif. 1. Bersifat protektif. Adapun yang berbentuk protektif, misalnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Dalam pasal 11 disebutkan, kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain untuk perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selanjutnya dalam pasal 13 disebutkan, pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan. 2. Bersifat fasilitatif. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menegaskan akan memberikan fasilitas tertentu bagi penanam modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi. Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ada juga peraturan pemerintah lainnya khusus mengenai UMKM juga dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Negara Koperasi dan UMKM. Beberapa di antaranya: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999
tentang pemberdayaan usaha menengah. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang restrukturisasi kredit usaha kecil dan menengah. 3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 23 per MKUKM 10/2005 tentang perubahan atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32 Kep MKUKM 4/2003 tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan sentra usaha kecil dan menengah.